Koin roh iblis adalah mata uang yang digunakan di kota Glory. Biasanya, 2.000 hingga 3.000 koin roh iblis akan cukup untuk pengeluaran tahunan sebuah klan biasa. Nilai suatu barang di kota Glory diukur dengan koin roh iblis. Contohnya, seragam perang, kristal iblis, bulu dari hewan buas iblis, ramuan obat-obatan dan berbagai jenis barang lainnya. Biaya untuk bersekolah selama setahun di sekolah anggrek suci berada di kisaran 3.000 koin roh iblis. Untuk sebuah klan ekonomi lemah, ini tergolong pengeluaran yang cukup besar bagi mereka. Tetapi mayoritas dari klan-klan lemah ini lebih memilih hidup hemat agar bisa mengirim generasi muda mereka ke sekolah anggrek suci. Dengan harapan, begitu mereka lulus dan menjadi petarung atau spiritualis iblis, meskipun itu hanya peringkat perunggu, mereka nantinya dapat mengubah nasib klan mereka. Seorang petarung peringkat perunggu, jika mereka bisa bergabung dengan tentara dan menjadi seorang prajurit, akan memiliki gaji tahunan sekitar 5.000 sampai 6.000 koin roh iblis. Di saat yang sama, mereka juga berkesempatan untuk menjelajah ke pegunungan Set Ancestral dan mendapatkan lebih banyak manfaat darinya. Nili sendiri berasal dari klan Tanda Surgawi. Ini adalah klan aristokrat yang relatif melemah. Patriark mereka hanya seorang spiritualis iblis peringkat emas bintang 1. Pendapatan klan ini selama setahun sekitar 600.000 koin roh iblis. Pengeluaran tahunan klan sangat besar. Hanya untuk biaya sekolah generasi muda mereka saja sudah mencapai sekitar 300.000 koin roh iblis. Hal ini, termasuk dengan berbagai pengeluaran lainnya, seringkali membuat klan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Tidak banyak pilihan selain menjual beberapa bisnis klan untuk menghidupi diri mereka sendiri. Klan Tanda Surgawi mampu memasukkan semua generasi muda mereka ke sekolah anggrek suci. Patriark pernah berkata bahwa hanya anggota generasi muda yang berbakat yang bisa membuat klan bangkit kembali. Bahkan jika generasi muda mereka harus hidup dengan biaya tinggi, mereka akan mengikhlaskan asalkan setiap generasi muda mendapatkan pengasuhan terbaik yang bisa mereka berikan. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili tidak begitu mengerti kalimat ini. Dia merasa ada yang aneh dengan kebijakan Patriark Nihai. Sang Patriark sangat ketat dengan mereka. Setelah kelahirannya kembali, Nili akhirnya bisa memahami perhatian dan pemikiran Patriark. Sebagai anggota klan Tanda Surgawi, dia juga ingin klan ini tumbuh lebih kuat dan menjadi klan level teratas kota Glory. Setelah kelahirannya kembali, Nili memiliki banyak ingatan tentang beragam teknik kultivasi yang kuat. Sebelum itu, dia harus mendapatkan uang dulu untuk membeli beberapa kristal inti jiwa. Untuk menguji atribut ranah jiwanya, dia membutuhkan kristal inti jiwa ini. Baru kemudian, Nili dapat memutuskan teknik kultivasi model apa yang akan dia latih. Jika ada salah satu teknik kultivasi cocok dengan atribut ranah jiwa seseorang, maka pelatihannya akan lebih efektif. Teng, teng, teng. Lonceng berbunyi di seluruh kota Glory. Kelas telah bubar. Para siswa sekolah anggrek suci bergegas keluar dari gerbang besar, dan melewati jalan yang ramai di depan. Suara riuh para pedagang terdengar silih berganti. Sirah tempur peringkat perunggu terbaru. Ada pola angin salju terpatri di atasnya. Tuan dan Nyonya yang terhormat, apakah Anda tertarik? Seorang pedagang dengan tunik abu-abu menyambut kerumunan dengan sangat antusias. Ini segera menarik perhatian banyak siswa. Sirah peringkat perunggu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh siswa biasa. Namun, di dalam sekolah anggrek suci, masih terdapat banyak anak bangsawan. Di beberapa kelas malah mereka sangat banyak. Dan para pedagang dapat menjual kepada siswa kaya itu jika mereka cukup beruntung. Lihat, baju besi peringkat perunggu dengan pola angin salju terpatri di atasnya. Para siswa bersemangat dan berbicara satu sama lain. Sepasang sarung tangan memancarkan cahaya biru tua. Permukaannya ditutupi dengan ukiran misterius dan memancarkan aura es dingin yang samar. Berapa harga yang ini? Seorang siswa bertanya dengan suara rendah. Hanya 60.000 koin roh iblis. Kata si pedagang sambil tersenyum. Astaga, sangat mahal. Bagi klan-klan sederhana, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan 60.000 koin roh iblis dalam 10 tahun. Ini adalah sirah peringkat perunggu dengan pola angin salju yang terpatri di atasnya. Pola angin salju ini dilukis menggunakan darah bansi angin salju. Bansi ini sudah berada di puncaknya sebelum terbunuh. Bansi angin salju ini sulit untuk diburu. Karakteristik mereka juga membuat sarung tangan mendapatkan kemampuan menyerang yang kuat. Ini jelas merupakan sirah yang cocok untuk petarung tipe angin salju atau spiritualis iblis. Sang pedagang membual saat dia memperkenalkan sirah itu. Banyak siswa melihat sepasang sarung tangan itu dengan antusias, tetapi mereka tetap pergi. Barang mahal seperti itu bukanlah sesuatu yang mereka mampu. Jika sirah peringkat perunggu saja sudah berharga 60.000 koin roh iblis, apalagi sirah peringkat perak dan sirah peringkat emas pasti akan lebih mahal lagi. Lu Piao bergumam. Uang saku bulanannya hanya sekitar 500 koin roh iblis. Klan Lu Piao memiliki banyak bisnis, sehingga Lu Piao dapat dianggap kaya. Dalam kehidupan sebelumnya, Lu Piao sering membantu Nili dan Duze. Tapi jika Lu Piao punya uang pun, sirah peringkat perunggu itu bukanlah sesuatu yang dia mampu. Saat Nili, Lu Piao, dan Duze berjalan, mereka melihat sekeliling. Jalan ini dipenuhi dengan segala macam jenis barang. Tidak peduli barang apa, mahal atau murah, dapat ditemukan di sini. Nili, apa yang kamu rencanakan? Tanya Lu Piao bingung saat Nili melihat sekeliling. Saat mereka berbicara, sesosok siswa muncul di depan pedagang tersebut. Lihat, itu Shen Yue. Lu Piao menunjuk Shen Yue dengan mulutnya, dan juga Ye Ziyun. Nili melihat ke arah itu. Dia hanya melihat Ye Ziyun dan beberapa cewek mengobrol dengan gembira. Wajah cantik dan senyum manisnya itu penuh kehangatan sinar mentari. Di antara sekelompok gadis itu, senyum Ye Ziyun jelas yang paling mempesona, yang menarik semua orang untuk memandangnya. Segala sesuatu di sekitar sini menjadi lebih hidup karena keberadaan Ye Ziyun. Shen Yue juga ikut menatapnya dari waktu ke waktu. Bagus sekali, aku kekurangan sarung tangan peringkat perunggu. Bungkus sirah peringkat perunggu ini untukku, kata Shen Yue ringan kepada pedagang.
Baik, Tuan Muda. Si pedagang tersenyum puas setelah mendengar kata-kata Shen Yue dan dengan cekatan membungkus permintaannya. Ini 60.000 koin roh iblis. Shen Yue mengeluarkan 6 kartu kristal iblis. Selembar kartu kristal iblis mewakili 10.000 koin roh iblis. Dia membuat 60.000 koin roh iblis terlihat ringan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia memasukkan sarung tangan peringkat perunggu itu ke dalam cincin interspatialnya. Para cewek di sekitar Shen Yue tampak ngerumpi ringan. Shen Yue dengan enteng mengeluarkan 60.000 koin roh iblis, sangat kaya. Beberapa gadis yang agak cantik tampak berbinar-binar sorot matanya. Mereka melemparkan tatapan genit pada Shen Yue. Namun, Shen Yue bertingkah seakan-akan mereka tak ada. Dia dengan bangga melihat ke arah kelompok Nili bertiga. Kemudian, dia melihat ke arah Ye Ziyun. Matanya dengan jelas berkata, aku hanya memiliki mata untukmu. Berdebah. Lu Piao menggeram, ini pukulan telak. Sombong. Dengan mudah membuang 60.000 koin roh iblis, dan bahkan dia memiliki cincin interspatial. Du Ze merentangkan tangannya. Sembari menggelengkan kepalanya, lalu menatap Nili dan berkata, Nili, orang-orang seperti dia jelas tampan dan kaya. Bagaimana kau akan bersaing dengannya? Hehe. Ziyun tidak bakal peduli dengan jumlah uang itu. Nili dengan santai berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Ye Ziyun. Dia benar-benar mengabaikan tingkah Shen Yue, yang sedang berbicara dengan beberapa gadis di sampingnya. Matanya lalu menatap sosok Xiaoning, tampak Xiaoning berdiri kaku di satu sisi. Ekspresi raut wajah Xiaoning terlihat dingin. Dia bagai serigala penyendiri, dan tidak ingin memiliki banyak kontak dengan siswa lain. Nili tahu bahwa apa yang paling diinginkan Ye Ziyun saat ini adalah persahabatan. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Ziyun selalu ingin berteman dengan Xiaoning. Tetapi identitas mereka malah membuat mereka semakin renggang. Melihat ekspresi Ye Ziyun, Shen Yue agak kecewa. Oke, tampaknya Ye Ziyun memang tidak peduli dengan uang, Nili, tapi mestinya Ye Ziyun tidak menyukai sesama wanita, kan? Jika demikian, permainanmu berakhir, Lu Piao berkedip, menggoda Nili. Nili hanya tertawa. Dia tidak bakal memasukkan kata-kata Lu Piao ke dalam hati. Dalam kehidupan sebelumnya, dirinya adalah satu-satunya pria bagi Ye Ziyun. Ayo pergi, aku akan memulai rencanaku. Ekspresi Du Ze dan Lu Piao berubah serius, menganggukkan kepala mereka. Lu Piao, belilah 2 crossbow dan 500 baut panah. Sebuah crossbow berharga masing-masing 160 koin roh iblis dan baut panahnya masing-masing berharga 30 koin roh iblis, jangan tertipu oleh penjualnya. Nili memberitahu Lu Piao, kita akan bertemu di tempat latihan sekolah. Baik, kata Lu Piao menganggukkan kepalanya dan merasa sedikit penasaran di dalam hatinya. Apakah Nili sudah pernah membeli crossbow dan baut panah, kok dia tahu harganya? Tunjangan bulanan Nili hanya 50 koin roh iblis, jadi dia tidak mungkin punya cukup uang untuk membeli barang-barang mahal. Du Ze, kita akan pergi membeli gulma hitam, kata Nili. Gulma hitam memiliki efek kelumpuhan sesaat. Kondisi keuangan Du Ze bahkan lebih buruk daripada Nili. Tentu saja, Nili tidak akan membiarkan Du Ze menggunakan uangnya. Jadi ketika membeli ramuan itu, Nili yang membayar. Gulma hitam sangat murah. 1 koin roh iblis dapat membeli banyak. Selain itu, Nili juga membeli beberapa Fuse agen tingkat rendah dan pergi ke sebuah bukit kecil di sisi kota Glory untuk mengumpulkan beberapa rumput Soisia. Apa yang kamu rencanakan? Du Ze penasaran bertanya. Nili malah tertawa misterius. Gulma hitam ini memiliki efek kelumpuhan sesaat, tetapi khasiatnya sangat rendah. Biasanya digunakan saat mengolesi luka untuk menghilangkan rasa sakit. Adapun rumput Soisia, itu adalah ilalang yang sangat umum sehingga belum ada yang menemukan kegunaannya. Namun, jika dicampur dengan Fuse agen dan gulma hitam, itu bisa sangat memperkuat efek kelumpuhan gulma hitam. Du Ze tertegun sejenak dan kemudian bertanya, seberapa kuat efek kelumpuhannya? Nili tertawa dan berkata, itu tidak berpengaruh banyak pada hewan iblis biasa. Efeknya lebih buruk daripada racun pelumpuh tingkat rendah. Tapi tahukah kau bahwa domba bercula tidak pernah memakan rumput Soisia? Domba bercula. Ulang Du Ze dan terdiam sejenak. Seolah-olah dia samar-samar menebak sesuatu, matanya berbinar. Nili, apakah kamu akan menjadi seorang alkemis? Seorang alkemis. Nili berpikir sejenak dan tertawa, kurasa begitu. Seorang alkemis mengacu pada mereka yang menggunakan herbal untuk memperbaiki ramuan atau orang yang mengalokasikan resep. Nili bukan seorang alkemis. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang alkemis. Namun, standar alkemis di kota Glory terlalu rendah. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai alkemis sejati. Nili dapat memandang rendah mereka yang disebut alkemis di kota Glory. Ketika Nili menempuh petualangannya mengelilingi benua, ia pernah memasuki hutan beracun. Orang-orang yang tinggal di hutan beracun bisa selamat dari serangan yang tak terhitung jumlahnya dari binatang iblis beracun. Mereka dapat dianggap sebagai alkemis sejati. Nili mulai mencampur rumput dan Fuse agen, menghasilkan total 6 botol penuh obat. Tempat pelatihan sekolah anggrek suci. Tempat pelatihan didirikan oleh spiritualis iblis peringkat legenda Lord Yemo dan kepala sekolah, yang merupakan spiritualis iblis peringkat emas hitam. Tempat pelatihan dikelilingi oleh tembok yang menjulang tinggi. Setiap tahun, para ahli di kota Glory akan menangkap beberapa hewan buas iblis tingkat rendah dan memindahkan mereka ke tempat latihan. Setiap siswa sekolah anggrek suci yang berada di bawah peringkat perak, dapat memasukinya. Siswa bebas berburu binatang iblis yang ada di dalam untuk mendapatkan bulu, kristal iblis, dan berbagai item hewan lainnya dari mereka dan memilih secara bebas sesuai pilihan mereka sendiri. Beberapa siswa miskin dapat berburu di dalam tempat pelatihan untuk membantu situasi keuangan keluarga mereka. Kelompok trio Nili bahkan belum mencapai peringkat perunggu bintang 1. Jadi tempat yang mereka tuju adalah tempat latihan yang paling aman. Hanya ada domba bercula di daerah itu. Meskipun domba bercula sangat agresif di alam, mereka masih herbivora.
Oleh karena itu, serangan mereka hanya akan menyebabkan luka serius. Jadi mereka bisa dianggap aman. Kelompok trio Nili memasuki tempat latihan setelah identitas mereka diverifikasi oleh penjaga di pintu masuk. Area pelatihan pemula. Di antara pohon-pohon yang jarang, akan ada petak-petak padang rumput dengan sekawanan domba bercula yang sedang merumput. Mata mereka merah. Kadang-kadang, mereka akan menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Jika ada orang luar memasuki wilayah mereka, mereka tanpa ampun akan menyerangnya. Tiba-tiba terdengar suara yang aneh. Domba bercula yang posisinya paling dekat dengan kelompok Nili menggeram dan bergegas menuju ke arah suara aneh itu. Bab 6 Xiao Ninger. Brengsek Nili, dia benar-benar menyuruhku untuk jadi umpan. Benar-benar keterlaluan. Lu Piao melihat domba bercula yang mendekat ke arahnya. Ini membuatnya takut, hingga tersandung saat dia melangkah mundur. Sementara itu, Du Ze dan Nili bersembunyi di semak-semak. Mereka memegang crossbow di tangan mereka. Alah Makjang. Domba bercula ini sangat menakutkan. Tembak, tembak. Teriak Lu Piao. Ketika dia melihat domba bercula semakin dekat, dia berlari tanpa henti. Dasar Lu Piao ini, bukankah rencana kita agar dia diam dan tidak bergerak? Domba bercula pasti akan jatuh dalam perangkap. Tapi, begitu dia berlari, domba itu pasti akan mengejar dan melenceng dari arah jebakan. Nili mengerutkan kening. Jebakan itu sebenarnya adalah lubang kecil sedalam 2 jari dan begitu domba bercula tanpa sadar melangkah ke dalam jebakan, itu pasti akan mematahkan kakinya. Tinggal tembak pakai crossbow, selesai, pasti hasilnya akan jauh lebih baik.